Kalau belum subscribe juga segera ya, supaya kita bisa terus mengikuti channel ini dan sehingga channel ini bisa jadi berkat dalam hidupmu. Jiwa ku pun memuji. Beritahu kepada Tuhan betapa besar dirinya. Sungguh besar Kau Allahku, Kau Allah. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, berdiri di atas tanah kudusnya, angkat tangan. Maka jiwaku pun, seluruh jiwa otot sendiku memujimu Tuhan. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar. Panggil namanya Kau Yesusku. Semua keluarga saat teduh, sebut nama itu. Angkat tanganmu. Kau Yesusku. Haleluya. Haleluya. Kau ada di sini. Siapkan hati kami untuk menerima perkataan-Mu Tuhan. Maka kata-katamu ku simpan dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa kepadamu. Lebih dari itu, agar Engkau memakai hidupku. Urapi kami langsung dari sini, dari Yerusalem, kota Tuhan. Kami menerima pengurapan yang baru. Sampaikan sabdamu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, di Kalvari itu, agar manusia melihat Tuhan dan diberkati dan diubahkan dalam nama Yesus. Amin. Praise the Lord. Silakan duduk kembali yang di sini. Keluarga Saat Teduh, sekali lagi saya sapa Anda dari hati terdalam. Jesus loves you. Yesus mencintaimu. Saya membawa sebuah pesan dari Tuhan Yesus untuk kita semua. Pesan itu begini. Tema hari ini istimewa. Terima urapan dari Israel. Ya. Terima urapan dari Israel yang ingin menerima sebuah pengurapan yang baru untuk hidupnya, pekerjaannya, untuk pelayanannya, bisa mengangkat tangan seperti ini. Terima urapan dari Israel, dari Tuhan Yesus. Katakan amin. Praise the Lord. Memang Tuhan hadir di mana-mana, tapi betapa istimewanya kita bisa saat teduh bersama langsung dari Yerusalem. Kita berada di Hebrews University. Saya ingin kita membuka firman Tuhan yang ada di Keluaran. Di perjanjian lama, yaitu Keluaran pasal 30 ayat 22 sampai 25. Beberapa ayat saja saya baca. Saya bacakan ya, ini mengenai minyak urapan yang kudus. Kita masuk ke dapur urapan imamat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah.
Rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 shikal. Dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 shikal. Dan tebu yang baik 250 shikal. Dan kayu teja 500 shikal ditimbang menurut shikal kudus. Dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Tidak ada yang keramat dengan bahan-bahan atau materinya. Tetapi saya percaya Tuhan tidak pernah iseng memilih bahan. Hari itu Tuhan menghendaki minyak urapan tidak dibuat sekehendak hati. Ini minyak urapan itu apa? Di perjanjian lama yang boleh dituangi minyak ini, apalagi dituangkan seluruh botolnya habis dari tanduk hewan biasanya, adalah di atas kepala hanya imam dan raja. Nabi pula. Selain itu orang awam tidak boleh. Dan ini ingredient atau bahan-bahannya tidak boleh ditiru. Seperti zaman dulu misalnya di kebudayaan tertentu, di zaman raja-raja di seluruh dunia. Yang boleh pakai pakaian warna kuning hanyalah Huangsang, hanyalah Baginda. Atau pakaian ungu misalnya, jubah ungu. Itu nggak diperjualbelikan. Hari ini mungkin mobil-mobil tertentu itu pesan khusus. Warna loreng-loreng hanya untuk tentara, untuk angkatan laut, biru-biru laut. Ini ingredient tidak boleh dicontoh. Tidak untuk diperjualbelikan. Bukan karena itu lebih keramat. Sebab di dalam sini ada bahan-bahan yang sifatnya sederhana seperti tebu. Tebu itu kan bahan murahan. Tapi campuran ini tidak boleh ditiru. Ini adalah minyak yang dikhususkan untuk melantik raja. Raja Daud juga dapat begini. Raja Saul pula. Apa maksud Allah di balik ini semuanya? Yang pasti ya, sekalipun diperjualbelikan, gak apa-apa sih dari Israel sini bawa pulang oleh-oleh, ini minyak urapan. Tapi tergantung itu di tangan siapa. Itu bisa aja jadi minyak biasa. Saya pernah dahulu kala waktu pelayanan di sebuah desa, saya memulai pelayanan saya itu ke desa-desa loh. Waktu itu ada orang sakit terbaring di ranjang. Lumpuh atau apa, saya agak lupa. Tapi saya ingat dia nggak bisa berjalan. Dia sudah nggak bisa berjalan. Saya tanya ada bawa minyak enggak? Nggak ada. Mana mungkin saya ke Israel dulu, itu di desa. Lalu dibawa ke sini, kami hanya ada minyak goreng. Minyak goreng pun jadi. Saya pakai minyak goreng, saya oleskan di dahi orang itu. Minyak goreng ini, orangnya tetap jalan. Dan dia bangkit, disembuhkan dari kelumpuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Tuhan tidak mau kita beriman pada barang. Janganlah kita itu taruh percaya pada benda. Kita itu harusnya justru mencari signifikannya apa. Waktu saya baca ayat-ayat ini, sekalipun boleh saja kita beli minyak urapan, malah saya anjurkan ya kan kenang-kenangan dari Israel kalau ada yang pulang nanti dari sini. Oke sih, oke. Cuman mari kita pelajari makna rohani sesungguhnya. Karena iman kita kepada Tuhan, bukan kepada benda. Iman kita pada kuasa Allah, bukan pada barang atau materi duniawi. Taruh percaya itu pada janji Kristus, yaitu firman. Dan kuasa Roh Kudus itu bisa bekerja melalui apapun juga. Bayang-bayang Petrus pun jadi kok. Sapu tangan Paulus itu nggak didoakan. Kalau Anda baca sungguhan di Kisah Para Rasul, sapu tangan Paulus itu ketinggalan. Itu ketinggalan dia. Dia cari mana ya sapu tanganku. Tapi karena Paulus sudah pergi meninggalkan kota, dia ambil aja sapu tangan itu, kasih orang-orang sakit. Karena zaman itu belum ada internet, belum ada online, belum ada ini video call. Jadi dia pakai itu, dikenakan orang-orang yang kerasukan setannya pergi. Lalu menempel ke tubuh orang yang sakit. Penyakitnya dilenyapkan. Bukan karena Paulus sakti, tapi Paulus menyandang sebuah ministry. Pesannya itu jelas bahwa Yesus adalah Mesias. Dan Yesus masih menyembuhkan. Jadi jangan taruh iman pada sebuah benda.
tetapi taruhlah pada maknanya. Nah, maknanya apa? Saya ingin sekali menjelaskan urapan itu apa sih? Urapan itu gini, urapan itu sebuah arus. It's a divine stream. Roh Kudus seringkali digambarkan di dalam Alkitab sebagai angin dan sebagainya, tapi paling sering sebagai apa? Sebagai aliran sungai. Kemarin saya sempat waktu kita lagi makan di sini di Yerusalem, waktu itu saya bicara dengan kru dan dengan beberapa partner-partner yang ada. Lalu saya sharingkan bagaimana dulu waktu umur 6 tahun saya disembuhkan. Saya itu disembuhkan lewat sebuah aliran listrik yang mengena ke tubuh saya waktu saya umur 6 di jalanan loh, bukan di dalam sebuah kebaktian kesembuhan. Karena mama saya, ibu saya berdoa ribuan mil jauhnya di Indonesia. Saya berada di Taiwan, karena sekolah juga karena harus bolak-balik ke rumah sakit di situ. Tahu apa yang terjadi? Tidak ada awan, tidak ada badai, itu bukan setrum sungguhan, itu supranatural. Ada sebuah arus. Setrumnya itu voltase besar, tapi saya nggak mati, malah justru damai sejahtera. Rasa seperti hangat, kadang rasa seperti sejuk, itu bisa naik turun. Anak umur 6 tidak mengada-ngada. Atas bawah, turun, naik, turun, seluruh tulang saya lurus. Dulu kaki saya agak bengkok, perlu pakai sepatu polio itu. Umur 6 tidak bisa mengeja nama Philip Mantova. Saya disembuhkan oleh karena the stream of the Holy Spirit. Bahkan ada manifestasinya, bisa terasa. Tuhan itu bukan teori, meskipun jangan kita mencari-cari pengalaman, kita nggak perlu bergantung perasaan, tapi Tuhan yang menciptakan perasaan dan emosi kita itu juga datang dalam hidup kita dengan 1001 rasa. Yang penting kebenaran kita tangkap. Kita boleh punya pengalaman dengan Tuhan. Saya sembuh. Urapan itu apa? Urapan itu bukan hanya untuk kesembuhan Bapak Ibu. Urapan itu adalah kemampuan. Urapan itu ability, supernatural ability. Kemampuan supranatural yang Tuhan berikan pada kita karena kita dijamah Roh Kudus. Kita dipenuhi Roh Kudus agar supaya kita berhasil dalam apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Atau dalam tugas-tugas kita. Seorang nabi perlu diurapi. Yunus itu urapannya jelas sekali. Seluruh negeri Niniwe itu bertobat. Bayangkan Niniwe yang berada di daerah Iran, Irak. Itu bertobat terima Tuhan. Bagaimana satu khotbah bisa menobatkan seluruh bumi saat itu? Negara adik kuasa. Kalau bukan urapan itu bukan gagah perkasa. Buktinya Yunus membangkang kok. Nggak semerta-merta dia diurapi berarti dia otomatis nurut. Makanya nanti saya akan jelaskan dari bahan-bahan urapan ini bahwa kita perlu nurut sama Tuhan, perlu taat dan setia agar urapan kita meningkat. Yunus pun diproses Allah, tapi urapannya dahsyat. Wow! Supaya kita berhasil melakukan tugas kita, bukan hanya sebagai pengkhotbah. Kalau Anda baca Nehemia membangun tembok Yerusalem ini pada waktu runtuh. Dia itu seorang bartender, dia bukan seorang pendeta. Esra lain cerita, dia imam. Tapi kalau Nehemia itu bangun tembok, apa? Dia ngerti apa soal arsitektur, soal struktur. Dia itu tukang campur minuman. Dia tahu bagaimana membuat martini. Dia tahu gimana membuat Bloody Mary. Dia tahu bagaimana membuat mojito. Tapi bagaimana membuat tembok, itu kalau enggak urapan yang sama atas Aholiab. Aholiab dikasih kuasa untuk bisa membuat ukir-ukiran untuk tabut perjanjian dan semua perabotan bait kemah pertemuan. Ini orang punya artistik. Bukan sekedar bisa melukis. Lukisannya itu bisa buat orang nangis. Itu lain, itu urapan. Itu sudah bukan lagi talenta. Nehemia, siapa lagi? Banyak sekali yang diurapi. Daud kalau nggak diurapi mana bisa bunuh Goliat. Dia sendiri nggak pasti ambil batu 5 dari kali. Cuman batu pertama langsung kena ke dahi. Coba bayangkan. Bagaimana itu tentara-tentara Daud? Satu orang ayunkan tombak 600 mati. Kadang-kadang saya pikir kok orang yang belajar bela diri tahu gimana bisa melawan ratusan orang gak dikepruk dari belakang. Kok bisa Simpson itu merobek rahang singa ketika dia dimusuhi oleh satu binatang yang alamiah puluhan atau ratusan kali lebih kuat dari seorang manusia yang paling gagah. Dirobek, dicapik-capik, segampang membunuh seekor anak domba. Singa jadi lem chop hari itu. Lalu habis itu
ada madunya lagi. Yang dia bunuh gak busuk, malah justru jadi manis dan bergizi. Itu kalau nggak urapan, urapan bukan hanya memampukan. Urapan itu juga memberikan kepada kita keberhasilan yang sifatnya kekal. Jadi kalau kita cuma berhasil, hanya mau berhasil di dunia, semata-mata pintar atau punya banyak koneksi dan modal, cukup. Tapi kalau kita mau ada nilai kekal, apa yang kita kerjakan itu, jiwa-jiwa bertobat. Lewat perusahaan kita, pekerjaan kita, banyak orang dipulihkan. Bukan hanya sukses secara profitnya jikalau di bidang usaha. Bukan hanya pinter nyanyi, tapi orang akan terngiang-ngiang lagu itu akan menyelamatkan seseorang dari bunuh diri. Bukan hanya cipta lagu, menggubahnya untuk komersil agar laku. Tetapi lagu itu berbicara dalam kehidupan orang, itu bukan gagah perkasa. Jikalau Anda ingin apapun yang Anda jamah itu akan Tuhan pakai untuk mengubah nasib manusia secara kekal, nggak cukup pintar. Kita harus mendekat sama Kristus dan minta urapannya. Coba sekarang saya jelaskan satu-satu. Siap ambil catatan kali ini dari Yerusalem, saya nggak mau tanggung kasih 3 poin sederhana. Kali ini poinku tidak sederhana. Saya kasih 5 nanti ya, sebab memang ada 5 ingredient, ada 5 bumbu di sini. Nomor 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, are you ready? Ambillah rempah-rempah pilihan. Oke, apa saja? Pertama, mur tetesan 500 shikal. Katakan mur. Mur ini bukan baut ya. Bukan yang diputer-puter itu, bukan ini. Mur ini yang untuk dimasuk. Ini mur ini adalah cairan. Mur di sini adalah sebuah bahan antiseptik. Menurut saya apapun yang antiseptik kalau ditaruh di lidah kita akan rasanya pahit. Tuhan izinkan hal-hal pahit dalam hidup kita untuk memproses kita. Itu jangan curiga, itu karena Allah ingin mengurapi Anda. Baru kemarin pada waktu di Bethlehem, saya bicara keluarga saat teduh dengan Gereja Mawar Sharon yang di sini bersama dengan kami. Saya ajarkan bahwa yang namanya kematian daging itu gak bisa dihindari. Mur, ini bicara tentang kematian daging. Tidak ada yang bisa menggantikan ketaatan, sungguhan. Keterampilan tidak bisa menggantikan ketaatan. Satu-satunya jalan, kemarin saya lupa mau ngomong ini. Kemarin di Bethlehem itu saya jelaskan perbedaan urapannya Saul, Raja Saul dengan urapan Raja Daud. Urapan Raja Saul itu setengahnya dipilih manusia, Tuhan ngalah. Lalu setelah itu Saul diurapi pakai tabung atau flask. Tabung itu kan produksi merchandise. Itu buatan tangan manusia. Tetapi kalau lewat tanduk itu dikosongi tengahnya, diisi minyak, dituangkan ke Daud. Bocah anak gembala itu. Masih umur belasan belia. Dituangkan habis sampai mengalir ke bawah. Tanduk itu berarti harus ada hewan yang disacrifice atau dikorbankan. Urapan Daud kenapa beda sama Saul? Kenapa Daud langgeng sama Tuhan? Hubungan Daud dihiasi dengan kematian kedagingan. Sekalipun Daud pernah jatuh dalam dosa, dia bertobat sekalipun dia raja, sekalipun dia orang yang berkenan sama Allah, malah justru karena Allah berkenan samanya, malah diproses sama Tuhan. Anak mana yang dibiarkan? Anak gampang berarti. Kalau anak asli pasti disesah oleh ayahnya sendiri ketika salah. Urapan Daud itu dari kematian daging. Urapan Saul happy ya. Asiknya rame-rame, dipilih bersama. Urapan Daud itu lewat proses ilahi. Janganlah keberatan kalau diproses sama Tuhan. Itu berarti bisnis yang Anda jalankan kalau mengalami geronjalan. Evaluasi kalau salah sendiri, cepat bertobat dan berubah arah. Tetapi jikalau Anda lakukan semua yang benar tetap diproses oleh Allah, biarkan. Berarti usaha Anda yang Anda jalankan itu akan diturunkan ke anak cucu. Apapun juga yang diisi sama mur, itu diurapi. Dan apapun yang diurapi, tahan lama. Jikalau hidupmu diproses oleh Allah, jangan serta-merta, lekas saja, mentang-mentang bisa nyanyi, mentang-mentang bisa tampil. Kita datang ke gereja langsung mau tampil, kita langsung mau mimpin, kita langsung mau di atas. Nggak tentu. Prosesnya panjang. Saya pun nggak langsung khotbah. Sejarah pelayanan saya itu diproses lama sama Roh Kudus. 8 tahun pertama perjalanan hidupku, not preaching at all almost.
Gulung-gulung kabel pelayanan saya di gereja termasuk yang di belakang ini nggak masuk kamera. Don't worry, kalau hidupmu serasa pahit nggak kemana-mana, asal kau berserah. Tuhan sedang mencampur mur, nggak tanggung loh ya. Banyak loh murnya, 500 shikal. Saya nggak tahu itu berapa, nanti saya tanya tour guide saya. Tapi 500 shikal itu banyak. Dibandingkan dengan bahan berikutnya kalau Anda lihat, setelah mur tetesan 500 shikal, ada kayu manis yang harum. Tapi kayu manis cukup setengah dari itu, yaitu 250. Sama Tuhan itu gampang romantis. Kalau kita belajar berkata no pada kehendak sendiri. Belajar dari Getsemani. Kenapa Yesus begitu erat persekutuannya dengan Bapa? Karena doanya itu mur semua. Kalau bisa lewatkan cawan ini dari aku. Tapi Yesus berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Baru merem, coba baca di perjanjian baru di kitab Injil, muncul malaikat menghiburnya. Gampang gitu. Siapa yang mau minum mur 500 shikal, tidak marah sama Tuhan, mau diproses sama tangan Allah. Telepon sama Tuhan Yesus tidak internasional, tidak interlokal. Local call only. Dekat sama Tuhan tuh gampang. Nggak usah SKSB, sok kenal, sok dekat, SKSD. Nggak usah. Cukup taat, belajar untuk mendahulukan kehendaknya, bukan kehendakmu. Merem saja berkata Yesus. Yesus langsung di situ. Doaku kenapa susah dijawab? Bukan karena saya kurang worthy. Siapa sih di antara kita yang layak dijawab oleh Tuhan? Siapa sih di antara kita itu yang layak masuk hadiratnya? Enggak. Tapi kalau kita berserah sama Tuhan, hati kita itu mau ditekuk sama Roh Kudus. Sungguh loh, doa itu gak susah dijawab. Aku tidak jauh dari kamu. Apakah tanganku terlalu pendek untuk menjangkaumu? Telingaku tuli, tidak bisa mendengar. Yang memisahkanmu dengan aku, kata Tuhan di kitab Yesaya 59, adalah dosamu dan pemberontakanmu. Andai kita minum mur, jangan lewatkan cawan itu. Merem saja, gak perlu banyak bicara. Ada orang berkhotbah 5 jam, dunia tidak berubah. Satu orang pun tidak berubah. Ada seperti Yunus yang akhirnya mau nurut juga. Buka mulut satu kata, satu negeri bertekuk lutut. Bedanya di mana? 250 shikal. Kayu manis itu. Orang yang mau mati daging hidupnya akan punya hubungan yang romantis dengan Tuhan Yesus. Dimanapun orang itu berada, di situ ada hadirat Allah. Kita nggak perlu seru-seru dan teriak-teriak seperti Nabi Baal yang jumlahnya 450 itu. Toreh-toreh dagingnya, mana Tuhanku? Nggak perlu. One prayer will do. Kita nggak perlu berteriak-teriak, urapi aku dengan urapan ganda. Kita nggak perlu minta-minta hadirat Allah, sebab Allah kehadirannya tidak lagi perlu diminta-minta. Sebab Allah akan hadir di mana Anda berada. Where you are. Tuhan akan pergi bersama denganmu. Di mana ada orang itu, di situ ada berkat Allah. Tiba-tiba kita seperti tabut perjanjian yang berjalan, yang dititipkan di rumah Obed-Edom 3 bulan. Waktu tabut perjanjian itu ada di situ, rumah tangga Obed-Edom diberkati. Saya nggak ngerti persisnya apa, mungkin ada yang mandul, tiba-tiba dapat keturunan. Biasanya ada wabah, hasil cocok tanamnya, itu bisa panennya limpah ruah. Nggak ada satu ekor pun dombanya yang mati, sapi, lembu, bahkan ayam pun tidak ada yang kena wabah. Aneh ya, aneh sekali. Hanya karena ada orang yang taat pada Tuhan, di situ ada kayu manis selalu. Do you want to be that blessing? Maukah Anda menjadi berkat di mana Allah menempatkanmu? Angkat tangan kalau mau. Puji Tuhan, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Lalu setelah itu, setelah 250 shikal, ada pula ingredient bahan berikutnya, yaitu tebu yang baik juga 250 shikal. Karena saya mikir ya, saya kalau pergi ke Singapura gitu ya, pelayanan atau pas lagi liburan,
Di sana selalu ada air tebu, murah, dulu $2, nggak tahu yang dari Singapura, di sini berapa duit sekarang. Kan sesuai, ya. Air tebu itu. Kenapa pakai tebu sih? Mana ada raja yang bergengsi. Ayo minumannya minum murahan. Pasti buka minuman-minuman termahal yang tahun berapa? 1989. Mungkin anggur yang mahal. Atau bahkan minuman-minuman lain yang minuman-minuman lain yang tidak lumrah. Mana mungkin sih urapan atas nabi besar, urapan atas imam besar, urapan atas raja-raja besar termasuk Daud, kasih tebu. Kok kalah Tuhan sama ilah-ilah lain itu yang gila-gilaan, borjunya luar biasa. Tahu enggak Tuhan mau bicara apa? Urapan itu mengandung kerendahan hati soalnya. The more anointed you are, the simpler you will be. Makin diurapi, makin simple. Makin simple, kebalik lagi, makin diurapi. Jadi lingkaran Tuhan, bukan lingkaran setan. Telur ayam mana duluan? Ada telur, sebentar lagi keluar ayam. Ada ayam, pasti bertelur. Semakin simple, semakin sederhana, semakin apa adanya, semakin diurapi oleh Allah. Makanya saya nggak percaya orang yang diurapi itu semakin gaya. Saya nggak percaya. Nggak percaya. Mungkin kita perlu untuk efisiensi waktu atau supaya efektif kita perlu fokus konsentrasi. Tapi seorang hamba Tuhan selalu akan dekat dengan umatnya. Saya mau beritahu ini dan juga sama dengan bos-bos jikalau ada di sini. Semakin Anda diangkat tinggi, harus semakin low profile di hati. Kadang-kadang ada orang tertentu mau low profile juga nggak bisa. Karena kondisi memaksa. Saya mengerti, mana mungkin kalau presiden sekalipun belusukan. Gak mungkin bisa tanpa pas pampres atau pasukan pengawal. Karena kalau dia dalam bahaya, seluruh negerinya dalam bahaya. Bisa goncang ya kan? Saya paham. Sistem protokol itu mesti ada demi efisiensi. Tapi hati jangan begitu. Hati itu sederhana aja. Coba ngomong kanan kirinya termasuk keluarga saat itu di rumah, katakan, sederhana aja bro. Kita jadi orang biasa aja bro. Amin, Bapak Ibu. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tapi yang di sini merasa aku nggak gitu-gitu kok, Pastor Philip, aku ini orangnya sederhana. Oh nggak apa-apa, berarti kesempatanmu untuk diurapi itu besar sekali. Tapi jangan minder loh ya, minder itu kelihatannya rendah hati, salah. Minder itu sombong kebalik. Coba lihat ya, orang minder kalau sukses, gayanya luar biasa, pasti akan pamer. Namanya OKB. Ya, jadi orang itu biasa aja. Kita punya urapan itu tebu loh. Kok bisa orang diurapi jadi sombong, itu roh jahat. Sebab Roh Kudus itu ingredient bahannya dalam hidup kita waktu kita diurapi dan diangkat Allah. Itu tebu. Tebu loh. Bahannya tebu. Ya. Next. Siapa diberkati Tuhan? Amin, puji Tuhan ya. Lalu habis itu setelah tebu apa? Dan ayat 24, kayu teja. Katakan kayu teja. Kayu teja ini banyak lagi, tadi 250. Yang banyak cuma mur aja, yang mur 500. Sekarang gopek lagi, sekarang 500 lagi. Dan kayu teja 500 shikal. Kayu teja itu apa sih? Dalam bahasa Inggrisnya cassia wood. Itu adalah semacam seperti kayu jati. Saya bukan ahli kayu. Cassia wood. Itu terkenal kuat, tahan musim, dan tahan lama. Aneh ya. Orang kalau semakin diurapi, kok semakin tekun, semakin sabar ya. Saya kira urapan itu selalu instan. Iya, itu mujizat. Mujizat itu instan. Tapi orang yang diurapi, seperti Musa. Orang yang diurapi oleh Allah, orangnya tekun. Kalau nggak dapat hasil seketika, atau langsing. Ya kadang-kadang kita juga mau langsing ya kan. Tanpa melalui diet, saya nggak suka diet karena ada kata die di dalamnya, ada kata mati di dalamnya. Tapi orang yang diurapi itu nggak akan takut menderita. Saudara tahu nggak, ada salah satu dimensi keluarga saat teduh, salah satu dimensi urapan adalah tahan sakit. Orang kaget. Urapan itu juga kesembuhan. Tapi urapan itu juga yang memampukan kita bisa tabah di lembah kekelaman. It takes the anointing to suffer well. Untuk menderita
Seperti Paulus katakan, bukankah aku setiap hari menderita karena gereja Tuhan? Tiap hari seperti domba yang diperhadapkan kepada penyembelihan. Luar biasa, Rasul Paulus yang sapu tangannya itu menyembuhkan. Dia berkata, duri dalam dagingku ini aku bisa tahan. Kenapa? Karena aku punya urapan. Terakhir, setelah ditimbang menurut syakel kudus dan minyak zaitun 1 hin. Nah 1 hin ini, minyak zaitun 1 hin. 1 hin itu 6 liter. Katakan minyak zaitun. Ternyata minyak zaitun itu adalah minyak pelindung atau pelumas. Di sini banyak di Timur Tengah, apalagi di Israel ya. Apa-apa minyak zaitun, minyak zaitun. Minyak zaitun itu bagus katanya untuk kesehatan. Minyak zaitun ini pelindung, pelumas. Apapun juga yang krek yang kasar dikasih minyak. Atau diminyaki, mobil juga perlu, apalagi hati. Tapi nggak tanggung loh, minyak zaitun ini campurannya tahu nggak 1 hin? 1 hin itu sama dengan 6 liter. Jadi isi berapa ratus sikal ini, terakhir campuran terakhirnya adalah 6 liter minyak zaitun. Kalau ginjal kita butuh dijaga, minum air 2 liter sehari, atau 2-3, jauh lebih penting menjaga hati dengan segala waspada. Ginjal dijaga, hati enggak. Padahal ginjal hanya melangsungkan kehidupan. Hati itu kehidupan kekal. Dari situ mengalir segala sesuatu dalam kehidupan, termasuk pernikahan. Coba nggak jaga hati, jadi apa itu pernikahannya? Termasuk hubungan, termasuk segala sesuatu sampai akhirat. Tuhan suruh bagian dari urapan itu. Orang kalau diurapi, coba lihat tandanya. Dia akan jaga hati. Karena Tuhan tidak mau mengurapi kita sekali-kali. Siapa mau diurapi sekali-kali? Jangan angkat tangan, please. Ini jebakan. Yang keluarga saat itu angkat tangan, saya nggak melihatnya, jadi nggak dihitung. Tapi siapa di sini mau diurapi Tuhan itu langganan, bukan cuma sekali, tapi terus-menerus makin lama makin kuat, makin bertambah, terus menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Angkat tangan dan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Oke. Inilah campuran minyak urapan yang kudus, 5 poin, tolong dicatat. Nomor 1. Nomor pertama, rahasia urapan adalah kematian daging dalam kurung mur. Tulis itu. Musti taat. Musti taat. Jangan kejar tumpang tangan pendeta. Itu boleh sih dari waktu ke waktu. Malah saya curiga loh. Anda itu lebih banyak ditumpangi tangan hamba Tuhan daripada saya waktu saya barusan bertobat sampai hari ini. Tapi urapan kita tidak bertumbuh lewat tumpang tangan only. Bisa terjadi transfer Elisa, jubah. Saya mengerti. Tapi Elisa tidak diurapi baru setelah dapat jubah Elia. Dia sudah jalan dalam urapan Elia. Lalu dia mengalami boosternya. Setelah vaksinasi sekali, 2 kali, yang ketiga dia booster langsung. Beda lah. Beda. Kalau datang misalnya ke Holy Land sini nggak tahu apa-apa soal Alkitab. Kita nggak akan dapat banyak. Tapi kalau kita sudah dapat dulu banyak tentang Alkitab. Kita tanya misalnya dengan tour guide-nya atau dengan hamba Tuhan yang pimpin. Pertanyaan-pertanyaan kita lebih tajam, lebih spesifik. Dapatnya banyak sekali. Banyak sekali. Janganlah merasa bahwa urapan kita itu diterima saat tumpang tangan saja. Urapan itu diterima dan terus menerus diberikan ketika kita terus jalan dalam satu ketaatan pada ketaatan. 2. Orang yang diurapi bawa hadirat yang manis. Ingatlah Anda adalah Anda adalah bukan hanya tanduk tadi yang mati dan menjadi tanduk urapan, tapi Anda dan saya adalah tabut perjanjian berjalan. Kita dititipkan Tuhan di Obed-Edom. Saya sama Tuhan dititipkan Tuhan bukan di Obed-Edom, di keluarga Mantova. Anda dititipkan di keluarga Anda sesuai marga. Anda dititipkan perusahaan Anda. Anda dititipkan di dekat Anda, di dalam CG, di cell group, connect group, di kelompok kecil, kelompok sel kita. Anda dititipkan oleh Tuhan. Jadilah berkat. Amin. Coba tekan kanan kirinya. Ayo kita jadi berkat. Orang yang diurapi bawa hadirat yang manis. 3. Semakin diurapi akan semakin rendah hati. Itu tebu. Yang kedua tadi kayu manis ya. Yang ketiga semakin diurapi akan semakin rendah hati. Amin. Kalau sudah diurapi Tuhan semakin diberkati, semakin dipakai Tuhan, buahnya semakin banyak hasilnya. Jangan lupa loh. Bahkan kalau kita hari ini membangkitkan orang mati, kita mulai dengan roh, jangan akhiri dengan daging. Kalau sampai orang mati bangkit waktu kita tumpang tangan.
semakin mati daginglah, semakin kita itu harus merendah di hadapan Tuhan. Semakin Anda diberkati dengan materi, hati-hati, karena uang bisa memabukkan. Jangan iri sama orang diberkati, itu juga bentuk kebencian dan itu itu adalah jenis kesalahan. Tapi juga jangan merasa lebih gimana dari orang lain jikalau kita jauh lebih berada. Sama orang itu tidak boleh mendewakan, sama orang juga tidak boleh menghina. Cukup satu aja, muliakan Tuhan dalam segala perkara. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Yang keempat, sifat urapan ialah tekun dan tabah. Haleluya. Pulang dari sini, ada hal-hal yang terjadi instan. Tapi jikalau tidak, ayo kita hadapi bersama. Aku diurapi untuk tekun dan tabah. Aku akan berdoa hingga sesuatu terjadi. Aku akan terus setia sampai mati. Kelima, urapan harus dijaga dengan segenap hati. Ginjal 2 liter, hati 6 liter setiap hari. Jaga hati dengan segala waspada. Karena dari situ mengalir semua janji Allah. 5 poin ini terimalah urapan dari Tuhan Yesus langsung dari Yerusalem. Haleluya. Mari kita semua mengangkat tangan, terimalah berkah dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus yang mencintaimu. Yesus yang romantis, yang penuh kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Amen. It's such a great honor to worship. And there I find you in the mystery.